Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore kepada kakak-kakak guru PJOK hebat ya, yang mana masih tetap semangat pada pertemuan JIT Tatap Maya yang kelima ini. Jadi memang semalam saya memprediksikan juga kalau kita buat malam ini takutnya mengganggu aktivitas kakak-kakak di malam minggu. Jadi karena cuma satu JP itu cuma 45 menit, jadi saya rasa kita ambil sore aja kakak-kakak agar kakak-kakak sekalian tidak terganggu malam minggunya dengan keluarga ya kan kak ya. Jadi kakak-kakak sekalian kita masuk pada pertemuan yang mana ini tatap maya yang kelima, yang mana nantinya pada saat kita lalui di pertemuan kita akan melakukan yang namanya tatap muka ataupun luring beberapa hari ataupun 7 hari nantinya di SMK Negeri. Jadi pada modul 1.1C3 ini kakak-kakak kita melakukan kuatkan pemahaman terkait merefleksikan refleksi. Jadi yang mana kakak-kakak sekalian mulai dari modul 1, modul 11, modul 12, modul 13, kakak-kakak sudah hampir melakukan namanya refleksi di setiap kita melakukan JIMIT. Yang mana kakak-kakak sekalian itu saya lihat dari tugasnya membuat refleksi itu berbagai macam model, baik itu dari Wharton ataupun dari JIT. Jadi kakak-kakak saya rasa sudah mulai paham bagaimana membuat sebuah refleksi pada pembelajaran. Jadi kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya harap kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa kita pada sore hari ini agar diberikan kita keberkahan. Harapkan kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa, saya persilahkan kak. Silahkan kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan kita sore ini, marilah kita mulai dengan ucapan bismillah dan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya kepada Kakak Sanjaya, silakan. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Muhammad Jamjami yang sudah kita doa pada sore hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini membuat keberkahan dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Baik kakak-kakak, seperti biasa kita mempunyai yang namanya kesepakatan bersama yang mana setiap melakukan JIMIT ya tentunya diharapkan kakak-kakak sekalian menyalakan kamera ataupun on cam agar pelaksanaan kita selama JIMIT kakak-kakak sekalian itu terekam sistem. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika ada peserta ataupun fasilitator melakukan presentasi ataupun pemaparan materi. Yang ketiga, hadir seutuhnya, walaupun seperti yang saya bilang kakak-kakak, walaupun ada kendala di jalan ataupun terlambat masuk JIMIT, tidak masalah karena JIMIT ini pasti merekam sistem minimal 70% kehadiran itu sudah dinyatakan hadir. Lanjut menghargai waktu bersama yang mana kita seperti beberapa pertemuan belakangan ini kita selalu overtime
yang mana kita selalu terlambat masuk karena kakak-kakak yang lain masih banyak lagi harus menyelesaikan tugasnya refleksi dulu agar bisa masuk ke link berikutnya. Jadi kakak-kakak selanjutnya maksimalkan fitur chat ketika kakak-kakak melakukan pertanyaan ataupun sanggahan boleh lakukan di kolom chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya ataupun mana tahu ada kakak-kakak ingin bertanya ataupun memberikan sanggahan langsung raise hand aja kak, nggak apa-apa. Baru yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini memang kakak-kakak sekalian ini semua hampir kita rasakan ketika jaringan kita lola ataupun hilang, tentu itu membuat kita panik sedikit. Jadi nggak apa-apa kakak-kakak sekalian, ketika kakak-kakak mengalami gangguan jaringan, kakak-kakak boleh langsung gabung ataupun join kembali di ruangan room Jimit ini. Baik kakak-kakak, selanjutnya tujuan pertemuan tatap maya kita pada sore hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Jadi capaiannya adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kakak-kakak, seperti yang saya sampaikan, kakak-kakak hampir sudah belajar mandiri di LMS, yang mana itu modul 1.1, 1.2, 1.3, yang mana pada hari ini ataupun pada sore hari ini kita akan melakukan refleksi kembali terkait modul yang sudah kita kerjakan selama ini. Kemudian capaian pembelajaran khusus kita pada hari ini adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi saya lihat ketika ada kita tugas refleksi, saya melihat beberapa kakak-kakak menggunakan beberapa model, baik itu Gorton, SID, ataupun model-model refleksi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, lalu agenda kita adalah analisis tulisan refleksi berbagi hasil analisis. Jadi kakak-kakak sekalian, karena kita cuma satu JP, jadi agenda kita hari ini adalah kurang lebih nanti kakak-kakak melakukan refleksi kembali terkait apa yang sudah kakak pelajari ataupun sudah kakak pahami selama beberapa pertemuan belakangan ini, lalu nanti kakak-kakak sekalian melakukan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya bagikan nanti di link Jambot. Jadi kakak-kakak nanti akan menuliskan ataupun nanti menuangkan hasil refleksi kakak di link yang saya akan bagikan di WA nanti. Jadi itu nanti waktunya cukup lama, saya berikan nanti kurang lebih 20 menit kakak-kakak untuk melakukan refleksi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Lalu nanti agenda yang terakhir adalah saya minta kalau waktunya masih cukup, kita satu-satu nanti melakukan refleksi bersama apa yang selama ini kakak ketahui ataupun pahami terkait mengenai refleksi, baik itu refleksi pembelajaran kakak-kakak di sekolah ataupun refleksi kakak-kakak terkait PKG ini ataupun modul-modul yang sudah kakak pelajari. Nah, ini dia kakak-kakak. Jadi kakak-kakak ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harus kakak jawab di link Jambot. Jadi yang 6 pertanyaan pemantik ini sudah saya sematkan pertanyaannya di link Jambot. Jadi kakak-kakak nanti boleh menuangkan hasil ataupun jawaban kakak-kakak sendiri di link Jambot.
Jadi ini nanti saya berikan waktu kurang lebih 20 menit diselesaikan di link Jambot, baru nanti terakhir kita melakukan refleksi bersama terkait pemahaman-pemahaman ataupun wawasan-wawasan baru yang sudah kakak capai beberapa pertemuan belakangan ini. Jadi langsung saja kakak-kakak, saya akan membagikan link Jambotnya di WA, jadi kakak-kakak bisa nanti langsung terjun ke Jambotnya. Oke, silahkan kakak-kakak buka WA Group. Saya sudah mengirimkan link Jambot, ataupun di kolom, biar nggak kepala ribet kali, langsung saja di kolom chat saya sematkan kak, agar kakak langsung diarahkan ke link Jambotnya, biar nggak buka-buka WA lagi. Lupa tadi kak. Sudah kak? Di kolom Sudah saya. chat aja, Kak. Oke, iya kak. Oke, terima kasih kak Nunung. Oke, silahkan kakak-kakak melakukan refleksi terkait pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah saya sematkan di link tersebut selama 20 menit ya kak ya. Jadi memang tugasnya ini tidak di apa namanya, tidak langsung dikirim melalui Word ataupun PDF, tapi kakak-kakak bisa menuangkan langsung ke link Jambot. Nanti itu otomatis tersimpan ke rekaman. Silahkan kakak-kakak. Saya rasa 20 menit cukup ya kak ya. Karena memang itu. Oke, silahkan kak. Kalau misalnya ada kendala kak, boleh raise hand ataupun langsung mikrofonnya dibuka terkait yang sudah saya bagikan di kolom chat. Masih ingat kakak-kakak sekalian cara membuat sticky note-nya kak? Kalau enggak, biar saya pandu dari layar supaya kakak bisa lihat proses kerjanya bagaimana. Boleh lah kak dipandu kak. Oke, siap Lupa kak cara ngisinya. Oke, terima kasih kak Cender.
Sudah nampak di layar kak? Sudah nampak di layar kak? Sudah, Kak. Oke, perhatikan ya kak ya, biar saya pandu. Ini siapa? Mohon kak sebelum ini ditulis namanya kak, nama singkatnya kak, nama titik 2. Baru nanti kalau kakak-kakak masih mempunyai jawaban lagi, boleh kakak-kakak buat lagi. Kakak buat lagi sticky note yang baru, buat nama supaya terlihat di layar jawaban kakak-kakak sekalian. Ini kak, agar kakak-kakak bisa ketikkan, ini ada ikon kertas kak, ini namanya sticky note. Jadi kakak-kakak boleh ketikkan ini, kakak ketikkan. Setelah itu kakak ketikkan nama kakak, misalnya Baidah. Baru dua, baru kakak isi jawabannya. Jawabannya yang mana terkait pertanyaan pemantik yang ada di slide pertama. Kakak ketikkan di sini. Lalu nanti setelah siap kakak simpan, dah batalkan, dan nanti muncul di sini kak. Sini jawaban kakak. Boleh digeser di mana tempat yang kakak rasa masih kosong, kakak geser. Nah, kalau ada lagi jawaban baru, kakak buat lagi di lambang icon ini sticky note, kakak klik kanan, klik kiri, dah buat nama lagi, lalu kakak ketikkan jawaban kakak terkait pertanyaan pemantik tersebut. Oke, terima kasih. Sudah kak, ada lagi kak, kira-kira kak kendalanya kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang sudah join, saya rasa kakak-kakak sudah berproses ya. Jadi kakak-kakak, saya harap kalau ada kendala langsung raise hand agar saya mengetahui apa kendala kakak-kakak sekalian, supaya tugas analisis hasil refleksi ini berjalan dengan baik. Klik lambang ikon kertas ini kak, sticky note, lalu kakak ketikkan nama titik 2, baru jawaban dari pertanyaan pemantik yang ada di slide pertama. Lalu setelah itu kakak, ya kak, yang menghapus refleksi saya siapa? Mungkin kakak-kakak salah pencet mungkin kak. Yang mana itu kak? Masih yang pertama kak, yang pertama. Yang pertama. Bentar ya kak ya. Mungkin udah ada ini kak, apa kak Nunung? Mungkin kakak-kakak yang lain salah ketik ataupun salah ini, makanya terhapus kak. Nah, jadi mengulang lagi kak. iya kak, boleh kak, ulang lagi kak. Izin kakak-kakak yang udah ada di layar Jambot ataupun link Jambot untuk membuat jawaban refleksinya adalah kakak klikkan ini kak, ini lambang kertas. Jadi kakak klikkan sticky note ini, klik kiri, lalu kakak ketikkan nama kakak, nama titik 2, baru jawaban terkait pertanyaan otomatik yang ada di slide. Lalu kakak simpan, dah batalkan, baru nanti muncul sendiri di sini, baru kakak geser. Nah, di mana yang lebih luas ataupun kosong, boleh besarkan, kakak besarkan. Setelah itu, setelah kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan pemantik ini, boleh langsung ini kak, ini ada kan 1 sampai 6. Kakak boleh langsung tanda panah ke kanan ini,
Nah, lanjut lagi, lihat pertanyaan pemantiknya apa. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Nah, kakak tulis jawabannya dengan cara yang sama, yaitu klik tombol ikon kertas ini, yaitu sticky note, lalu kakak tuliskan nama, titik 2, jawaban kakak-kakak sekalian, lalu simpan, muncul dia, kakak balikkan lagi, entah di mana tempatnya. Lalu kemudian lanjut lagi ke slide 3. Ini ada sekitar 6 pertanyaan pemantik yang harus kakak selesaikan di link Jamboard supaya kita nanti lanjut ke agenda terakhir kak. Karena kita 1 JP, jadi nggak pala banyak waktu kita pada pertemuan tatap maya kelima ini kak. Kakak-kakak yang lain mana kakak yang lain? Saya belum menemukan ataupun belum nampak kakak-kakak menjawab slide pertama. Baru 1 orang, Kak Nunung, atau lagi proses kakak-kakak. Kak Jamjabi sudah amat kak? Sudah proses kak melakukannya? Kak Jubaidah ada kendala kak? Oke, Kak Jubaidah, saya menyelesaikan menggunakan metode Boston dan sesuai dengan keadaan yang saya alami itu pola baik dalam pelajaran teori. Kak Dwi, jawabannya langsung aja ya kak ya, kalau sudah diketikkan nama. Saya yang berefleksi biasanya berdasarkan metode Gordon. Saya tulis adalah pengalaman saat jadi bisa ataupun praktek nyata atau refleksi untuk sejauh mana materi dapat diserap oleh peserta didik atau tentara yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga saya dapat melakukan evaluasi untuk materi yang sudah dipelajari dan evaluasi untuk pertemuan yang akan datang. Refleksi ini saya lakukan di pembelajaran. Terima kasih Kak Nono. Tentunya ketika kita melakukan refleksi ada namanya tindak lanjut, yaitu tindak lanjut ke depannya. Apa yang belum baik tadi itu kita perbaiki,
Apa yang sudah baik itu kita tingkatkan lagi. Kalau bisa refleksi di hal jelas yang baik. Kedua, belum ada, tiga belum ada yang jawab. Pertanyaan keempat belum ada. Pertanyaan kelima belum ada. Yang tetap. Ya, Kak Dwi, saya berprestasi telah menyelesaikan satu sesi pembelajaran. Oke. Kak Sukabul, Kak Jam-Jami belum terlihat, Kak. Eh, apa ada kendala, Kak? Masih dikerjakan, Pak. Oke, Mau dikerjakan, Kak? oke, siap. Kakak-kakak yang baru join, boleh langsung menyesuaikan, Kak, eh, terkait tentang refleksi kakak-kakak yang ada di layar. Nanti saya bagikan kembali link Jambotnya di kolom chat. Silahkan, Kak. Kak Alwan, Kak Isra, silahkan menyesuaikan, Kak. Kirim Kak Alwan, Kak Isra. Jadi kakak-kakak boleh menyesuaikan. Nanti kakak melakukan jawaban pertanyaan pematik yang ada di link Jimit, Kak. Ada 6. Yang burung itu memang. Link Jimit. Kelas bijau, kelas opat. Fungsi silman itu, Bu. Jadi kakak-kakak kalau misalnya ingin mengganti warnanya supaya kakak tahu tahu kertas kakak, boleh, Kak. Nanti sebelum kakak simpan, klik sticky note. Nanti yang paling atas ini, Kak, kakak pilih warna kertasnya. Jadi kakak memudahkan kakak melihat jawaban kakak di layar itu yang mana gitu. Kakak ganti warnanya, link jambot link kertasnya apa, boleh, silahkan, Kak. Tapi terlebih dahulu kakak-kakak ketikkan dulu nama kakak, nama singkat saja, lalu titik 2, lalu berikan jawaban tentang pemahaman kakak yang ada pertanyaan pematik yang ada di layar. Silahkan, Kak. Ya. Kak Kabul, ini saya besarkan ya, Kak, ya, karena tidak terlalu nampak, saya besarkan. Kalau tidak. Ini masih dikit. Dia memang halang-halangin. Betul. Kabul, setelah menyelesaikan saya akan melakukan diskusi atau aktivitas terkait dengan modul, dan setelah selesai saya langsung meresume kegiatan. Oke, pertanyaan pemantik kedua. Oke, Kak Nunung sudah, Kak Jubaida udah. Kak Jubaida, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus refleksi? Nah, karena saya mengetahui bagaimana peserta didik saya memahami apa yang telah dipelajari pada saat melakukan refleksi, karena dari jawaban peserta didik kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kita saat mengajar, sehingga kita dapat meningkatkan mutu dan kualitas kita. Yang ketiga belum. Ketikkan dulu, Kak, namanya, baru jawabannya, baru simpan, Kak, biar muncul dia di layar jambutnya.
Oke, waktunya sisa 5 menit lagi ya Kak ya. Waktu 5 menit lagi. Jadi nanti agenda terakhir kita refleksi bersama terkait pemahaman kakak-kakak mengenai bagaimana merefleksikan refleksi. Kak Paringin diedit dulu Kak jawabannya. Izin Kak Nunung ya, Kak Nunung boleh Kak kertasnya di slide pertama itu agak kecilkan sedikit supaya kertas kakak-kakak yang lain muat ya Kak ya. Izin Kak Nunung yang slide pertama. Yang oke, terima kasih Kak Nunung. Kak Jam-Jami, saya membuat refleksi berdasarkan metode yang ada dan mudah dipahami atau diserap oleh peserta didik, serta mencari solusi jikalau ada kendala yang dihadapi. Yang sudah selesai di slide, langsung aja Kak ini klik tombol panah arah kanan supaya Kak diarahkan ke pertanyaan pemantik ke berikutnya sampai nanti ke 6. Oke, Kak Nunung sudah pertanyaan pemantik ke-3 ini. Hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan hal apa yang menjadi tantangan hal yang tidak saya dengan adalah beberapa tentang masalah yang berada di lapangan. Yang lebih baik menurut saya adalah kita bisa memahami karakteristik peserta didik. Oke. Oh, Kak Putra, punya aku tadi terhapus, Kak? Yang slide berapa Kak? Yang slide Satu, berapa? baru satu tadi. Satu. Terhapus enggak? Enggak terhapus Kak. Oke. Nanti lanjut kedua ya. Ya lanjut Kak. Kak Jam-Jami ada ini Kak. Ada. Silahkan Kak. Buat kertasnya dari ini Kak ya, dari lambang kertas ini namanya sticky note, bukan dari pena ataupun pensil ini Kak. Nanti layarnya tercoret-coret.
Jadi kakak-kakak boleh menuliskan jawaban refleksinya di icon kertas ini yang namanya sticky note. Lalu kakak-kakak ketikkan nama singkat saja, lalu titik dua tuliskan jawaban terkait pertanyaan pemantik yang ada di slide pertama, kedua. Slide kedua, pertanyaan kedua, Kak Istra sudah, Kak Nunung sudah, Kak Jubeda sudah. Yang ketiga, Kak Nunung sudah, Kak Jubaida sudah. Yang keempat belum ada, yang kelima belum ada, keenam belum ada. Silakan Kak, supaya kita nggak terlalu sore. Ini karena kita satu JP, saya nggak mau Kak kita terlalu over time ya, karena itu bisa mengganggu aktivitas kakak-kakak selanjutnya. Setelah siap kita melakukan tulisan refleksi di layar Jamboard ataupun di link Jamboard, nanti agenda terakhir kita kakak-kakak melakukan refleksi. Jadi nanti kakak-kakak bisa open mic, nanti kita yang kakak-kakak yang bersedia open mic 2 orang saja terkait refleksi selama ini silahkan. Kalau kakak-kakak nanti tidak ada yang bersedia, seperti biasa kita lakukan spin wheel. Jadi harapannya siapapun nanti namanya yang muncul, kita kakak-kakak yang muncul namanya akan melakukan refleksi modul 1.1 sampai 1.3. Dan pemantik yang keempat belum ada. Kak, halo. Iya Kak Jubeda, silakan Kak. Kalau suaranya nggak keluar Kak Jubeda, ketikkan aja Kak di kolom chat supaya saya bisa mengetahui apa kendala Kakak di situ. Eh, Pertanyaan pemantik keempat, Kak Nunung sudah. Biasanya saya refleksi dengan metode Boston. Karena dengan metode ini saya rasa ditimpel, yaitu kita mengetahui tentang apa, lalu terus apa, dan sekarang apa. Jadi, luar biasa.
izin Kak Barigin, Kakak menuliskan jawabannya bukan di kotak, tapi di sticky note, bukan kotak teks. Nah, ada di sticky note yang lambang kertas ini Kak. Pelajaran kita dengan alamat tujuannya. Kak Nurung sudah, Kak Dukabun sudah, Kak Juli sudah, Kak Isra sudah, Kak Ibaida sudah, Kak Yahya sudah. Oke. Buat informasi kedua, Kak Isra sudah, Kak Dika sudah, Kak Yahya. Baiklah, ya, Kak Dukabun sudah. Yang ketiga, Kak Nurung, Kak Ibaida, Kak Isra. Kak Nurung, slide 5. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Seharusnya saya bisa refleksi dengan lebih sip, karena saya lihat pada metode yang lebih komplit dan dulu. Kak, di beda rubrik itu maksudnya penilaian enggak Kak? Iya betul Kak, itu rubrik itu adalah tabel penilaian Kak. Tabel penilaian dan capaian. Oke, 2 menit lagi Kak ya, 2 menit lagi. Di siap nggak siap nanti saya rasa Kak, karena waktu kita sudah ini, saya rasa nanti 2 menit lagi selesai, kita lanjut agenda terakhir Kak, yaitu refleksi kakak sekalian terkait apa yang sudah kakak pahami selama ini ataupun beberapa pertemuan kita selama ini, agar kita sama-sama bisa menggali bersama terkait wawasan-wawasan baru yang sudah kita pahami selama ini, supaya kita bisa berbagi bagaimana itu membuat suatu refleksi yang baik dan apa kendala yang harus kita tindak lanjuti ke depannya.
Oke, baik kakak-kakak sekalian, saya rasa waktu kita sudah habis. Jadi kita masuk ke agenda berikutnya aja ya kakak-kakak ya, supaya kita nggak terlalu sore kali acara Jimit kita pada 1 JP ini. Oke, baik kakak-kakak, selanjutnya kita masuk ke berbagi refleksi, yaitu harapannya kakak-kakak yang bersedia untuk melakukan berbagi refleksi kepada rekan sejawat ataupun peserta PKGP Joka ini, silahkan kakak-kakak boleh melakukan refleksi itu terkait yang barusan kakak tuangkan di Jambot, boleh, ataupun menurut pemahaman-pemahaman yang sudah kakak pahami selama ini. Silahkan kak, kakak-kakak yang bersedia, 2 orang saja ya, supaya kita nggak terlalu nih. Boleh sambil boleh sambil ngetikan, boleh sambil open mic pun bisa. Silakan kak yang bersedia open mic untuk melakukan refleksi ataupun berbagi refleksi kepada kita semua agar kita sama-sama menggali bersama tentang pemahaman kita bagaimana membuat suatu refleksi. Silakan kak. Ada kak? Kakak-kakak yang bersedia berbagi refleksi, silakan kak. Boleh itu refleksinya pada pembelajaran PJOK ataupun pada modul yang sudah kita lalui beberapa pertemuan belakangan ini. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3. Ya, nanti lanjutkan ke modul 1.4 kita sudah mulai paham bagaimana nanti langkah kita melakukan suatu refleksi ataupun penugasan-penugasan lainnya. Oke, kita spin wheel aja ya kak ya. Sepakat kak, kita spin wheel aja. Saya rasa 1 orang aja lah ini ya kak ya. Nah, waktunya kita nggak cukup. Saya 1 orang aja. Jadi harapannya kak, kita berbagi refleksi, tujuannya supaya kita sama-sama belajar, sama-sama menggali bersama apa yang sudah kita pahami dan lalu apa yang belum kita pahami dan nantinya bisa disanggah ataupun diberikan saran dari kakak-kakak yang lain, dan nanti juga saya sebagai fasilitator hanya bisa memberikan penguatan-penguatan terkait apa yang sudah kakak-kakak sekalian berikan pemahaman. Atau sebelum di spin wheel ada kakak-kakak yang bersedia kak? Sudah nampak layarnya kak? Layar spin wheel-nya?
Belum, Kak. Sudah nampak, Kak. Oke, terima kasih Kak Ono. Oke, izin ya kakak ya. Jadi kita sepakat ya sportif ya kak ya, karena kita juga kan guru PJOK, tentunya harus sportif siapapun nanti namanya muncul. Jadi kita dipersilahkan untuk berbagi refleksi mengenai apa pemahaman kakak terkait refleksi yang sudah kakak lakukan selama ini. Oke, langsung aja. Oke, 1, 2, mulai. Oke, Kak Jubaidah Lubis. Oke, silakan Kak Jubaidah Lubis agar open mic untuk berbagi refleksi kepada kita semua, agar nanti kita juga sama-sama menggali bersama. Silakan Kak. Silakan Kak Jubaidah. Ya Kak. Selamat sore Kakak fasilitator dan juga teman-teman. Sore Kak. Selamat sore kakakku. Maaf ya suaranya serak-serak lagi sakit. Ya Kak, silakan Kak. Dari mana dia? Saya jadi bingung Kak. Pemahaman kakak tentang bagaimana melakukan refleksi selama ini kak, apa kendala kakak, bagaimana perasaan kakak, apa tantangan kakak, begitu. Silakan kakak cerita sendiri bagaimana setiap kakak mengerjakan tugas refleksi itu, apa, bagaimana perasaan kakak, apa yang kakak dapatkan, apa pemahaman baru yang kakak dapatkan, silakan kak. Oh, intinya setelah mengikuti PKG ini adalah banyak pengetahuan yang saya dapat. Yang selama ini saya juga baru di PJOK ini baru 2 tahun. Selama ini saya nggak ngerti apa itu refleksi, apa itu rubrik, apa itu segala apa itu pembelajaran yang lain lah. Selama ini saya menerapkan mengajar apa yang saya mau aja. Maksudnya gimana bilangnya Kak? Hari ini olahraganya main bola, ya udah main bola, nggak saya tanya apa minat anak-anak itu duluan. Nah, dari PKG dari komunitas kita ini saya mengetahui rupanya setiap pembelajaran kita lebih menguatkan dulu menanya peserta didiknya mau seperti apa hari ini. Baru selama ini saya menguatkan pengetahuan saya aja Kak, nggak saya tanya dulu anak-anak didik saya maunya seperti apa. Apalagi kelas tinggi karena aset kami kan cuma ada bola dengan bola kasti. Jadi nominannya olahraga kami kadang hanya di situ aja. Jadi setelah ini saya jadi berpikir memodifikasi permainan itu seperti ini rupanya. Oh ini ke sini rupanya. Jadi intinya banyaklah ilmu yang didapat dari kegiatan ini biarpun menguras tenaga, pikiran. Apalagi ibu-ibu ini ya Kak. Saya masih punya anak kecil lagi. Apalagi pengalaman yang lainnya Kak ya. Saya lebih bisa memanfaatkan apa aset yang ada di sekolah. Yang selama ini saya nggak ketahui kayak diferensiasi, apa itu diferensiasi. Dari sini saya mengerti diferensiasi ternyata metodenya gitu. Kayaknya itu aja Kak, saya nggak ngerti. Oke, baik Kak
Ubaidah luar biasa sekali ya atas berbagi refleksinya. Kakak-kakak sekalian berikan apresiasi Kak kepada Kak Ubaidah yang sudah berbagi refleksi kepada kita semua terkait apa pemahaman Kak Ubaidah selama ini mengikuti PKG ini ataupun melakukan pembelajaran di sekolah satuan pendidikan Kak Ubaidah. Jadi kakak-kakak yang lain sebelum saya berikan penguatan, kakak-kakak yang ingin menyangga ataupun memberikan open mic, silakan Kak, belum kita lanjut. Ada kakak-kakak yang ingin open mic ataupun memberikan tanggapan atau ingin melakukan refleksi, boleh silakan Kak. Sebelum saya lakukan penguatan, kakak-kakak yang ingin ataupun bersedia open mic berbagi refleksi kepada kita semua, silakan kakak-kakak agar kita mengetahui bersama, menggali bersama pemahaman-pemahaman kakak-kakak sekalian itu bagaimana seharusnya membuat refleksi itu agar pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Silakan Kak. Oke, tidak ada Kak. Oke, baik, nggak apa-apa. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya akan mencoba melakukan penguatan terkait materi kita Bapak Mayat pada sore hari, yaitu merefleksikan refleksi. Jadi saya pertama menyanggah apa yang sudah disampaikan dari Kak Jubeda tadi, bahwasanya kita mengikuti kegiatan ini tentu mendapat pemahaman baru bagaimana itu cara menyusun refleksi, cara membuat refleksi agar nanti kebutuhan peserta didik kita itu tercapai. Jadi memang ketika kita melakukan sebuah refleksi kakak, maka dari situ kita akan mendapatkan bagaimana ataupun sampai mana karakteristik peserta didik kita agar kita nantinya ke depannya tindak lanjutnya adalah bisa menindaklanjuti kebutuhan belajar siswa. Memang seperti yang Kak Jubaidah sampaikan tadi, selama ini Kak Jubaidah selalu kontrolnya selalu pada guru. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dikendalikan oleh guru, itu otomatis harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya pembelajaran seperti itu tentu tidak mengarah kepada student center learning, yang mana kebutuhan yang berpusat kepada peserta didik. Namun kakak-kakak sekalian, apabila kita memberikan ataupun melakukan suatu refleksi di setiap pembelajaran yang kita lakukan, tentu kita akan mendapatkan sebuah informasi. Informasinya itu bisa berbentuk misalnya itu kita mengetahui hal baik apa yang ada di peserta didik kita, kemudian hal apa yang menjadi kelemahan bagi peserta didik kita. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan informasi tersebut, disitulah kita sebagai pendidik ataupun guru PJOK harus melakukan pendekatan kepada peserta didik terkait apa sih kendala yang dihadapinya sehingga dia sulit untuk menentukan ataupun menentukan minat yang harus
milikinya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila kita mendapatkan informasi terkait hal baik ataupun hal yang positif terhadap peserta didik, tentu kita tindak lanjutnya ke depannya adalah meningkatkan kita pembelajaran kita agar anak-anak ataupun peserta didik tadi yang mendapatkan respon positif tadi itu dia merasa tertantang untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kita juga harus melihat keberagaman anak-anak kita sehingga nanti tindak lanjut ke depannya kita bisa menyesuaikan kebutuhan belajarnya masing-masing. Jadi kita kakak-kakak refleksi ini datang bukan dari peserta didik saja, namun supaya kita mendapatkan ataupun sejauh mana kita menjadi guru PJOK yang reflektif itu boleh kita lakukan kepada rekan sejawat, ya. Walaupun rekan sejawat kita itu di sekolah tidak ada guru PJOK, namun boleh kita melakukan refleksi dengan rekan sejawat yang mata pelajaran yang berbeda, sehingga dengan adanya saling umpan balik sesama guru kita bisa meningkatkan hal yang sudah baik dan memperbaiki kelemahan-kelemahan ataupun yang menjadi hal-hal negatif kita selama ini, sehingga kita bisa menyusun refleksi tindak lanjutnya apa yang harus kita lakukan. Jadi setelah saya lihat kakak-kakak sekalian melakukan refleksi pada link Jambot, saya melihat kakak-kakak sekalian hampir 90% kakak sudah paham bagaimana itu melakukan sebuah refleksi. Harapannya kakak-kakak bisa mengimplementasikan ini di satuan pendidikan kakak-kakak sekalian, supaya nanti pembelajaran kakak-kakak itu bisa berkualitas dan bisa bersifat kepada peserta didik, supaya hal-hal isu-isu sosial ataupun keterlibatan siswa itu dapat. Jadi pendidikan seperti kurikulum merdeka, pendidikan inklusif itu dapat, Kak. Jadi kita melibatkan mereka melakukan refleksi dari hasil perasaan mereka terhadap pembelajaran, kita dapatkan informasi. Jadi kakak-kakak sekalian, mari kita tetap terus melakukan refleksi sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, tentu itu kita harus melakukannya secara berkala agar hal-hal yang sudah baik tadi bisa kita tingkatkan, kemudian hal yang belum baik tadi bisa kita perbaiki ke depannya. Oke, kakak sekalian, mungkin penguatan dari saya cukup sampai sini. Apabila ada yang kurang pas ataupun kakak-kakak ingin menyanggah, silakan kakak-kakak. Karena tujuannya kita di sini saling menggali informasi bersama. Jadi saya kakak-kakak hanya memberikan penguatan saja ataupun memfasilitasi kakak-kakak sekalian dalam kegiatan ini supaya kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru ataupun wawasan-wawasan baru dari kakak-kakak sekalian. Saya yakin kakak-kakak yang ada di kelas 4 ini pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa di lapangan, sehingga harapannya kakak-kakak sekalian, itulah tujuan kita bisa menggali ataupun mendapatkan informasi-informasi dari kakak-kakak sekalian. Saya bukan narasumber ya Kak ya, saya hanya memandu ataupun memberikan penguatan terkait apa yang sudah kita pelajari. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya berikan penguatan ya. Jadi kalau masih ada kakak-kakak yang lain memberikan sanggahan, silahkan. Kalau tidak ada lagi, supaya kegiatan Gimit ini bisa kita akhiri karena jam sudah lewat ya Kak ya. Terima kasih Kak, saya persilahkan kepada kakak-kakak sekalian. Tidak ada Kak? Pas, Kak. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Tibalah kita di penghujung kegiatan. Harapannya ke depannya kakak-kakak semakin semangat, semakin menantang apa kegiatan kita selanjutnya,
agar kita mendapatkan ataupun memiliki keinginan untuk tetap semangat melakukan ataupun mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini kakak-kakak. Apabila ada perkataan ataupun penyampaian saya yang kurang pas, mohon izin kakak-kakak minta maaf karena saya hanya sebagai pemandu saja. Harusnya kita semua bisa berbagi bersama di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin semua kak kita bersama. Kadang ya. Iya Pak. Oke, sudah kak. Oke, gaya kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti gaya kak. 1, 2. Oke. Terima kasih kakak-kakak kalian. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan malam minggu.